Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Saya Andi Suryanto akan memberikan simulasi bagaimana saya melakukan pemaparan materi di webinar Gerakan Nasional Literasi Digital ya. Ini tanggal 16 Agustus 2021 ya. Kenapa saya pakai seragam ini? Ya bukan karena apa-apa ya, karena tadi sore saya mengisi materi di Kota Batu sekalian lah, biar bajunya sekali dipakai. Oke, kita mulai untuk simulasinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Terima kasih kepada Kominfo dan Sebrigasi yang telah memberikan kesempatan kepada saya untuk melakukan pemaparan materi di Gerakan Nasional Literasi Digital. Juga terima kasih juga kepada moderator Mbak Mia yang telah memberikan kesempatan saya untuk memaparkan sharing materi saya. Salam kenal juga untuk narasumber, ada Ibu Queen, Pak Eko, Ibu Catherine, serta key opponent leader Mbak Sinta. Terima kasih juga untuk warga Batu yang sudah berkenan join di acara webinar ini. Semoga apa yang saya paparkan atau dengan narasumber yang lain dapat bermanfaat ketika kita bersurfing di ruang digital. Untuk hari ini, tema yang saya ambil di sini adalah pemaparan materi dengan tema budaya digital. Tema ini merupakan salah satu dari 4 tema yang ada di modul literasi digital. Yang pertama ada kecakapan digital, yang kedua tentang etika digital, yang ketiga adalah keamanan digital. Perkenalkan, nama saya Andi Suryanto. Saya juga sebagai relawan TIK, khususnya relawan TIK di Komisariat Universitas PGRI Ronggolawe. Kegiatan relawan TIK kita yang paling terbaru kemarin adalah membantu UMKM bagaimana mendesain produk promosi menggunakan Canva, dan juga memberikan pelatihan bagaimana pemanfaatan HP untuk memfoto kemudian diimplementasikan ke Canva. Selain itu, saya juga sebagai praktisi pendidikan, saya juga membantu di salah satu SMK di Pelumpang, yaitu SMK Darul Mawa. Di situ saya membantu mengajar di jurusan TKJ. Untuk topik pembahasan hari ini, siang ini saya akan membahas masalah yang pertama adalah hak digital, budaya komunikasi, budaya mencintai produk dalam negeri. Itu merupakan talking point yang akan saya sharing hari ini. Topik ini merupakan bagian dari pembahasan yang saya ambil dari modul budaya digital yang diterbitkan oleh Kominfo. Selain itu, saya juga menambah referensi dari buku dan artikel yang ada di internet. Langsung aja, kalau kita berbicara hak digital adalah perluasan dari hak asasi manusia yang fundamental yang sudah eksis di dunia offline, dan itu juga diterapkan di dunia maya. Secara spesifik, hak ini merupakan hak individu yang berkaitan dengan akses komputer, perangkat elektronik lain, dan jaringan telekomunikasi, serta berkaitan dengan kemampuan untuk menggunakan, membuat, dan menerbitkan media digital di ruang digital. Kita tahu untuk saat ini penggunaan internet itu sudah menjadi bagian dari kehidupan kita. Kita tahu hampir 3/4 penduduk Indonesia itu sudah terhubung di dunia maya sebagai warga digital. Biasanya kita menggunakan media internet untuk aktivitas sehari-hari, dari komunikasi dengan keluarga, teman, juga dapat mencari informasi dan berita yang ada di ruang digital. Yang sering kita lakukan di ruang digital adalah kita sering melakukan transaksi jual beli di ruang digital. Dengan kondisi itu, dunia maya sudah berimbas pada kehidupan kita di dunia nyata. Hak digital itu sama seperti HAM,
yang melekat pada setiap warga negara yang terhubung dengan internet sebagai warga digital. Jika hak digital itu tidak terpenuhi, bukan tidak mungkin pelanggaran tentang hak digital itu dapat mempengaruhi kehidupan nyata. Contohnya, tentang pelanggaran privasi seseorang yang disalahgunakan oleh oknum tertentu. Pelanggaran tersebut mungkin bisa mengakibatkan seseorang itu tidak nyaman, yang paling penting adalah bisa mengalami kerugian di dunia maya atau nyata. Oleh karena itu, kita sebagai warga digital harus saling menjaga hak digital kita atau hak digital orang lain. Tadi kita sudah sharing masalah digital, selanjutnya adalah ragam hak digital. Pada dasarnya ragam hak digital itu terdiri dari 3 macam. Yang pertama, hak akses, di mana semua warga digital berhak untuk mengakses semua informasi sesuai dengan peraturan yang ada. Maksudnya di sini kita di ruang digital itu berhak untuk menggali informasi yang ada, menggali informasi. Tetapi yang perlu diingat adalah ada peraturan-peraturan yang kita perhatikan ketika menggali informasi tersebut. Yang kedua, hak berekspresi. Ini mencakup tentang kebebasan bersuara atau berpendapat melalui ruang digital. Yang ketiga, hak rasa aman. Itu di dalamnya mencakup untuk bebas dari kejahatan internet. Contohnya, pelanggaran privasi, perundungan, serta pengawasan yang ilegal. Itu merupakan hak digital yang dimiliki oleh warga digital. Tapi yang perlu diingat, biarpun kita memiliki hak digital, tetap ada tanggung jawab yang melekat dalam hak digital tersebut. Nah, itu tentang ragam digital. Selanjutnya kita akan membahas masalah batasan hak digital. Tadi saya menyampaikan bahwa kita memiliki hak digital, juga ada tanggung jawab yang harus kita emban sebagai warga digital. Intinya yang saya tampilkan saat ini di slide yang bisa dilihat itu merupakan batasan hak digital yang kita miliki. Yang pertama, batasan yang pertama adalah kita harus menjaga hak-hak atau reputasi orang lain. Yang kedua, menjaga ketertiban masyarakat. Yang ketiga, menjaga keamanan nasional. Itu merupakan batasan hak digital yang kita miliki. Intinya kita harus saling respect antara warga digital. Dengan respect secara otomatis itu akan menumbuhkan rasa hormat, memiliki dan saling menjaga antar warga digital. Tadi saya sudah men-sharing tentang hak digital, ragam, dan batasan hak digital. Selanjutnya saya akan sharing tentang kebebasan berekspresi. Negara kita tahu pasti melindungi kebebasan berekspresi, tetapi bebas itu bukan tanpa batas. Kebebasan berekspresi di ruang digital memiliki batas-batas yang sama dengan hak-hak digital. Yaitu yang pertama sudah jelas, tidak boleh melanggar hak dan melukai orang lain. Juga tak boleh membahayakan kepentingan publik, masyarakat, serta negara. Nah, untuk mengetahui batas-batasan kebebasan berekspresi, mari kita cermati bersama jenis-jenis informasi yang dilarang karena melanggar hak orang lain, membahayakan keselamatan, dan berpotensi menimbulkan kekacauan di tengah publik. Nah, ini merupakan jenis informasi yang dilarang. Yang pertama, pornografi. Kita tahu pornografi dari dulu adalah sebuah informasi yang dilarang di ruang digital. Ya, dampak negatif dari pornografi itu sangat besar. Dengan dilarangnya jenis informasi pornografi ini, itu untuk menjaga hak anak di ruang digital. Selanjutnya adalah penyebaran ujaran kebencian. Tujuan informasi ini dilarang adalah untuk melindungi hak individu atau komunitas. Selanjutnya adalah hasutan pada publik. Ini terhoak juga termasuk. Tujuan informasi ini dilarang adalah untuk melindungi hak-hak orang lain, contohnya hak hidup dan sebagainya. Ini merupakan jenis-jenis informasi yang dilarang di ruang digital. Ketika kita di ruang digital, ya, kita sebagai warga Indonesia, negara sudah memberikan payung hukum
ya, untuk melindungi hak digital. Itu kalau menurut saya sudah tertuang pada Undang-Undang ITE. Semua pasal yang terlihat di Undang-Undang ITE itu merupakan sebuah delik aduan. Maksudnya di sini adalah kasusnya akan diproses jika diadukan oleh pihak yang merasa dicemarkan nama baik. Kalau saran saya ketika kita mendapat penyemaran nama baik, diusahakan untuk klarifikasi terhadap pelaku, kenapa sampai melakukan hal tersebut. Kalau memang pelaku tidak bisa diajak musyawarah untuk mufakat, jalan terakhir adalah kita melalui ranah hukum. Nah, itu sekilas tentang Undang-Undang ITE. Selanjutnya saya akan sharing masalah budaya komunikasi digital. Kita tahu komunikasi digital saat ini merupakan bagian dari roda kehidupan untuk menyebarkan informasi. Komunikasi digital itu merupakan komunikasi yang kita lakukan menggunakan atau berbasis komputer, di mana kita menyampaikan sebuah pesan atau informasi melalui beberapa platform. Contoh platform media sosial, contohnya Facebook, Twitter, atau sejenisnya, atau platform media chat, contohnya WhatsApp, Telegram, SMS, dan lainnya. Ketika kita berkomunikasi menggunakan digital, yang perlu diingat adalah kita harus tetap mempertahankan nilai budaya, terutama memperhatikan nilai-nilai kebangsaan yang dimiliki atau yang tertuang dalam Pancasila dan Bhinneka Tunggal Ika. Sehingga ketika kita berkomunikasi secara digital mengacu pada kebangsaan, itu dapat mengakibatkan nilai budaya dapat terus terjaga dengan baik. Kesadaran komunikasi digital itu merupakan tanggung jawab semua warga Indonesia, ya, dengan memahami nilai komunikasi yang ada dalam Pancasila dengan Bhinneka Tunggal Ika. Diharapkan komunikasi kita sebagai warga digital khususnya di Indonesia agar dapat terjaga dengan baik. Itu merupakan budaya komunikasi digital. Selanjutnya kita akan kembali membahas masalah hak digital. Kalau tadi di depan saya membahas masalah hak digital secara umum, yang saya bahas di sini ada dua macam, hak digital bagi anak-anak dan hak digital bagi warga senior. Untuk hak digital bagi anak-anak, ya, misalnya untuk berinteraksi dan berpartisipasi di dalam ruang digital itu juga perlu dihormati dengan sepenuhnya dengan cara membuka akses untuk masuk di ruang digital. Tetapi hak akses itu diharapkan untuk mencari informasi-informasi yang positif, ya, terutama tentang hubungannya dengan referensi yang ada, hubungannya dengan pelajaran di sekolah atau tutor-tutor tentang keahlian apa untuk anak yang positif buat anak. Tetapi yang perlu diingat, biarpun anak memiliki hak digital, kita sebagai orang dewasa tetap perlu membimbing dan mengawasi agar anak ketika di ruang digital tidak salah jalan dan merasa aman. Kita tahu anak-anak itu merupakan golongan umur yang sangat rentan di ruang digital. Contoh kasus yang sering terjadi pada anak-anak yaitu perbulingan, perundungan, kemudian pornografi, dan sebagainya. Makanya kita sebagai orang dewasa atau orang tua, biarpun anak-anak itu memiliki hak digital, perlu dibimbing dan dijaga. Oke. Yang selanjutnya adalah hak digital bagi warga senior. Level masyarakat ini juga perlu diperhatikan, ya, untuk masalah persoalan akses di ruang digital. Level ini adalah kelompok lansia. Warga di sini senior ini adalah maksudnya ada kelompok lansia. Kalau kita berbicara lansia, dapat dikategorikan warga yang berusia 50 tahun, tapi ada beberapa referensi yang mengatakan lansia itu umurnya 45 tahun ke atas. Dengan memberikan akses pada golongan ini terhadap ruang digital, itu dapat memberikan sejumlah manfaat bagi lansia. Misalnya untuk layanan kesehatan dan berkomunikasi di ruang digital. Contoh berkomunikasi di ruang digital adalah bersilaturahmi dengan keluarga yang berjauhan atau teman-teman dari orang tua kita. Tetapi seperti hak anak tadi, hak warga senior ini juga perlu ditampingi ketika
melakukan akses di ruang digital, karena golongan ini juga termasuk golongan yang rentan, ya, tidak aman di ruang digital. Yang tidak aman di sini maksudnya adalah masalah hoax. Kadang-kadang orang tua kita, ya, orang tua kita ketika mendapat informasi biarpun sudah dicek dan dicek, kadang-kadang cek dan rechecknya itu sangat lemah. Kita sebagai orang anak atau yang paham tentang ruang digital perlu membimbing orang tua kita ketika mendapatkan informasi, harus memberi pengarahan apakah informasi itu benar-benar valid atau hoax. Yang kedua adalah masalah hak data privasi, ya. Kadang-kadang orang tua itu kalau mendapatkan sebuah link atau apa, meminta informasi itu dengan mudah memberikan data privasinya. Itu perlu, makanya itu perlu di golongan ini, di warga hak digital bagi warga senior ini perlu dibimbing. Kalau perlu juga diawasi seperti hak digital bagi anak-anak, agar kedua elemen golongan masyarakat ini ketika di dalam ruang digital itu merasa aman dan tenang ketika mengakses informasi atau apapun di ruang digital. Tadi sekilas tentang hak digital bagi anak-anak dan warga senior. Selanjutnya adalah budaya mencintai produk dalam negeri. Kita tahu potensi penduduk Indonesia dengan jumlah penduduk yang begitu besar itu merupakan potensi pasar untuk marketplace. Saat ini kita tahu produk-produk luar negeri sudah menyerbu, ya, di pasar marketplace yang ada di Indonesia. Produk itu bisa kita temui di marketplace yang buatan lokal maupun buatan luar negeri. Kita sebagai warga negara Indonesia untuk mendukung pemerintah tentang program budaya cinta dalam negeri. Dengan membeli produk dalam negeri, kita bisa menguatkan UMKM agar tetap survive dan tidak secara langsung juga bisa meningkatkan pendapatan elemen yang ada di dalam UMKM. Seperti yang disampaikan Pak Jokowi di awal tadi, kita sebagai warga Indonesia yang menjadi warga digital harus mensupport UMKM yang ada di ruang digital. Yang nggak kalah penting ketika kita mencintai produk dalam negeri itu, kalau menurut saya sudah digolongkan melakukan bela negara yang tertuang di dalam undang-undang. Nah, itu sekilas tentang budaya cintai produk dalam negeri. Selanjutnya ketika kita sudah mencintai produk dalam negeri, selanjutnya adalah kita harus bijak menjadi konsumen di era digital. Ketika kita di marketplace, kita harus bijak menjadi konsumen. Bijak menjadi konsumen, kita harus bisa mengakses produk dengan cara menyeleksi, memahami, menganalisa, verifikasi, dan mengevaluasi tentang produk yang ditampilkan oleh produsen. Ya, kalau kita mau bertransaksi di ruang digital, produk itu tidak kita bisa lihat secara real. Untuk penjelasannya bisa dalam bentuk copyright atau gambar. Kita harus benar-benar mengakses informasi itu dengan teliti agar apa yang kita inginkan dengan produk itu sesuai ekspektasi kita. Jangan sampai kita tertipu. Kasus-kasus untuk terjadi penipuan jual beli itu sudah sering terjadi. Yang selanjutnya adalah ketika kita sudah menganalisa dan yang lain, yang selanjutnya ketika kita mendapatkan barang itu sudah baik, bagus, kualitasnya baik, sesuai dengan yang kita inginkan, selanjutnya kita harus bisa mendistribusikan, memproduksi, berpartisipasi, dan kolaborasi untuk menyebarkan informasi produk yang sudah kita dapat. Nah, itu merupakan salah satu trik-trik bagaimana kita bijak menjadi konsumen di era digital. Yang gak kalah penting ketika kita menjadi konsumen yang bijak, ketika kita bertransaksi, belilah barang sesuai kebutuhan. Jangan mengikuti tren atau hanya keinginan kita ingin memiliki barang tersebut. Nah, itu tadi sekilas tentang materi yang saya sampaikan. Mbak Mia mohon izin untuk menyampaikan materi tentang pengenalan tentang RTIK ya. Tadi di awal tadi sama Bu Queen sudah dijelaskan gambaran tentang kegiatan relawan TIK yang begitu detail dan jelas. Ya, ini saya akan menjelaskan tentang fungsi dan tujuan utama relawan TIK. Kalau dilihat fungsi RTIK,
Yang pertama adalah itu melakukan branding, di mana ini merupakan usaha kita untuk memperkenalkan kegiatan kepada masyarakat serta stakeholder sehingga kita dikenal dan dipercaya. Untuk branding RTIK itu dengan cara melakukan promosi kegiatan di media sosial. Dengan promosinya dengan menggunakan media sosial anggota RTIK atau media sosial resmi dari RTIK itu sendiri. Fungsi kedua yaitu bridging. Intinya RTIK ini sebagai penghubung antara pemerintah dengan masyarakat mengenai pemahaman regulasi atau aturan mengenai pemanfaatan teknologi agar masyarakat itu merasa nyaman ketika ber-TIK di ruang digital. Selanjutnya adalah tujuan utama dari relawan TIK. Kalau dilihat dari periode sekarang, periode 2021 sampai 2024, yaitu adalah melakukan literasi digital kepada masyarakat agar pemanfaatan internet itu dengan aman, nyaman, dan bermanfaat sehingga diharapkan dapat membentuk masyarakat yang cerdas, kreatif, dan produktif di ruang digital. Nah, itu tadi sekilas tentang fungsi dan tujuan utama relawan TIK. Ini ada beberapa referensi yang saya ambil ya. Yang utama kebanyakan materi itu yang saya ambil dari modul budaya bermedia digital yang dikeluarkan oleh Kominfo dan Liberasi, dan saya tambahin ada 2 referensi yang ada di bawah. Terima kasih untuk pemaparan saya. Mohon maaf jika dalam pemaparan saya ada salah kata dan ada yang kurang berkenan terhadap materi saya mohon maaf. Saya Andi Adi Suryanto, terima kasih sudah mau diberi kesempatan untuk memaparkan materi dengan tema budaya digital. Oke, untuk selanjutnya saya kembalikan ke Mbak Mia. Terima kasih Mbak Mia. Oke, tadi simulasi tentang bagaimana saya memaparkan materi di webinar literasi digital. Mohon untuk koreksi segala kekurangan saya ketika memaparkan materi tersebut. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.